Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala habibinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa qala fi ayatin ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina 'an kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali khutbah kali ini dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin salat Jumat rahimakumullah, pada khutbah kali ini kita akan mencoba membahas tentang perlunya sifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin kaum muslimin, bekerja itu wajib. Bahkan orang yang bermalas-malasan tidak mau bekerja sehingga kehidupannya susah untuk dirinya, susah untuk keluarganya, dan susah untuk agamanya, sampai susah dalam kehidupan bermasyarakatnya, itu menjadi dosa bagi kita. Namun demikian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bekerja juga bukan berarti kita hanya mencari kehidupan dunia. Kalau kita tidak sandarkan dalam kehidupan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan dari bekerja itu adalah untuk kehidupan dunia saja. Itulah menyebabkan kita ini kehidupannya nanti menjadi berat karena target yang kita kejar itu tidak sampai. Maka penting hadirin, dalam kehidupan ini, dalam mencari kehidupan ini, kita memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Para ulama mengatakan al-qanaatu ridho bil yasir minal 'ath. Yang disebut dengan qanaah itu adalah dia memang gampang untuk ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Hadirin kaum muslimin, jadi intinya bahwa orang yang memiliki sifat qanaah itu untuk bersyukur, untuk berterima kasih, untuk gembira itu tidak berat-berat. Cukup nikmat yang sedikit saja dia sudah sangat gembira. Kita bayangkan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana beratnya hidup kalau kita untuk bahagia saja harus memerlukan memiliki mobil, harus memiliki punya rumah yang besar, kebun yang banyak. Betapa mahalnya bahagia itu. Tapi orang-orang yang memiliki sifat qanaah, bahkan dia sangat sederhana saja, yasir minal 'ath, bahkan dia sangat gampang sih untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari hadirin kaum muslimin, ada orang yang kehidupannya sederhana, makannya juga apa adanya, kendaraannya juga apa adanya, rumahnya kecil, tapi kelihatannya bahagia sekali. Makan cukup dengan lauk apa adanya, ulam apa adanya, tapi ketawanya sudah lepas.
longgar dalam kehidupannya. Itulah sederhananya dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang kehidupannya kelihatannya mewah. Mobilnya ada, rumahnya ada, kebunnya juga ada, tapi berat aja bawaannya. Kenapa? Terlalu mahal untuk bersyukur. Sifat qanaahnya itu tidak ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah kita perlu tanamkan dalam kehidupan sehari-hari sifat qanaah ini. Karena dengan qanaah ini kita akan menyadarkan bahwa untuk menghilangkan sifat bakhil dan sifat tamak itu dengan qanaah itu, Pak. Orang-orang yang tidak tertanam dalam jiwanya sifat qanaah, lama-lama nanti dia akan menjadi tamak. Apa tamak? Rakus dan semuanya mau tanpa memandang bagaimana dia mendapatkannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini bukan berarti hadirin kita ini anti dunia, tidak. Tidak cinta dunia, ya tidak. Allah juga tidak suka dengan orang-orang yang anti dunia. Untuk apa dunia? Dunia ini busuk, dunia ini menghancurkan, dunia ini bisa menghanyutkan. Tidak seperti itu juga. Makanya Rasul SAW juga mengajarkan kepada kita dengan doa-doa, Allahumma aslih li, Allahumma aslih dini alladhi wa ismatu amri wa aslih dunya allati fiha ma'asi wa aslih akhirati fiha ma'adi. Rasulullah ajarkan itu, Pak. Ya Allah, perbaiki agama kami, karena agama ini sebagai perisai hidup kami. Dengan agama insya Allah kehidupan ini akan aman dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki juga dunia, karena dunia itu tempat kita hidup. Allah juga mengukur kita layak atau tidaknya kita masuk surga itu dari dunia, Pak. Kalau dunia tidak bagus, maka tidak harus di akhirat. Allah melihat layak tidaknya orang ini dapat pahala tidak itu dari kehidupan dunia. Layak atau tidaknya nanti dapat nikmat Allah itu dari dunia. Makanya kita ini memang tidak bisa lepas dari dunia. Maka kejarlah dunia. Kejarlah dunia. Allah juga tidak suka pada orang-orang yang mengkhianati dan tidak suka pada dunia. Kenapa? Karena mereka masih hidup di dunia. Terakhir apa kata Rasulullah SAW? Asli akhirati biha mati. Yang penting nanti kita ingat bahwa kehidupan akhir adalah tempat kita kembali. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Inilah pentingnya sifat ini, Pak. Sehingga dengan sifat-sifatnya seperti ini, insya Allah kita ini tidak menjadi rakus untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu yang berat-berat sekali, dan cukup dengan makan saja dia sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan bisa ibadah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia sudah bersyukur sekali. Alhamdulillah, Engkau telah kabulkan doa kami, sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana supaya sifat ini lahir, Pak? Wa annahu huwa auna wa aqna. Kita harus sadar bahwa sesungguhnya Allah lah yang telah mengayakan dan mencukupkan, Pak. Ternyata ayat ini Pak salah, auna wa aqna. Bayangkan kita tuh auna mengayakan dan memiskinkan, tidak. Ternyata ini dilanjutkan auna wa aqna. Allah yang mengayakan dan mencukupkan. Ternyata Pak, kemiskinan itu tidak mesti dia tidak cukup. Dan kekayaan itu tidak mesti cukup, Pak. Miskin juga tidak mesti kurang. Banyak orang-orang miskin tapi hatinya cukup. Banyak orang hidupnya kaya tapi hatinya kurang. Makanya Rasul sama kata juga, laisal ghina kasratul arad walakinnal ghina nafsi. Yang disebut dengan kaya itu pun kaya harta bukan, tapi ghina nafsi, jiwanya itu kaya. Banyak hadirin kaum muslimin rahimahullah, orang-orang yang hidupnya mapan tapi miskin jiwanya, sehingga nikmat Allah sebesar apapun terasa kurang. Terapa saja harus mencari dunia melebih-lebihan, dihitung-hitung terus, ini pokoknya kurang, ini kurang. Tapi ada juga orang yang hidupan sederhana, tapi Allah wa'afna, tapi jiwanya lapang, cukup ya Allah, cukup, alhamdulillah, sehat, bisa ibadah, bisa hidup, bisa berjalan, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang seperti ini manfaatnya menjadi motivasi kita semuanya, sehingga hidup ini menjadi lapang dengan sifat qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina kullu sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma akfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa naqumus shalah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.